Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anistianingsih, guru SMA Negeri 1 Megamendung, Kabupaten Bogor. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sel elektrolisis. Reaksi elektrolisis tergolong reaksi tidak spontan, yaitu memerlukan pengaruh energi listrik. Elektron atau listrik memasuki larutan melalui kutub negatif atau katoda. Spesies tertentu dalam larutan menyerap elektron dari katoda dan mengalami reduksi. Spesies lain melepas elektron di anoda dan mengalami oksidasi. Pada elektrolisis, arus listrik dari sumber di luar sel dialirkan ke dalam larutan dalam sel. Ion-ion positif atau kation bermigrasi ke elektroda negatif dan ion negatif atau anion bermigrasi ke elektroda positif. Elektrolit yang digunakan bisa sebagai leburan dan sebagai larutan. Pada proses penggunaan elektrolit, kemungkinan terjadi reduksi atau oksidasi dari molekul-molekul air harus pula diperhatikan. Misal, pengendapan logam pada katoda, maka potensial elektron dan atau konsentrasi ion dalam larutan juga perlu diperhatikan. Contoh elektrolisis leburan elektrolit. Dalam elektrolisis leburan elektrolit ini, nanti yang akan mengalami reaksi oksidasi dan reduksi adalah masing-masing logam aktif tersebut. Seperti misalnya di sini adalah elektrolisis dari MgCl2 cair. Maka di anoda terjadi reaksi oksidasi dengan reaksi 2Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron, sedangkan di katoda atau reduksi Mg2 plus ditambah elektron akan menjadi Mg, sehingga reaksi selnya adalah MgCl2 menjadi Mg ditambah Cl2. Berbeda apabila yang mengalami elektrolisis di sini adalah larutan elektrolit, jadi bukan leburan. Kalau elektrolisis larutan elektrolit, maka yang akan mengalami reaksi reduksi nanti bukan berupa larutan atau bukan berupa logam Na-nya, tetapi di sini yang akan mengalami reaksi reduksi yang terjadi di katoda adalah airnya. Sehingga reaksinya akan menjadi dioksidasi adalah 2Cl- menjadi Cl2 ditambah elektron, sedangkan di katoda mengalami reaksi reduksi yaitu airnya 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2OH-. Beberapa petunjuk untuk menuliskan reaksi elektrolisis adalah sebagai berikut. Untuk reaksi di katoda atau kationnya, apabila kationnya adalah logam aktif, yaitu logam golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, maka air yang akan mengalami reaksi reduksi. Jadi 2H2O ditambah 2 elektron akan menjadi H2 dan 2OH-. Sedangkan jika kationnya adalah kation dari ion logam lain, misalnya Al3+, Ni+, atau Ag+ dan lainnya, yang direduksi adalah ion logam itu sendiri. Contohnya misalnya di sini Ag+ ditambah 2 elektron menjadi Ag saja. Sedangkan reaksi di anoda atau reaksi oksidasinya adalah apabila yang dipakai dalam reaksi elektrolisis itu adalah elektroda inert, yaitu misalnya platina, emas, dan karbon, maka anion, yaitu sisa asam oksinnya seperti SO42-, NO3-, dan seterusnya, maka yang mengalami oksidasi adalah airnya, sehingga 2,2O akan menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Atau jika sisa asamnya adalah sisa asam yang lain atau OH-, maka anion yang akan mengalami oksidasi. Seperti misalnya anion 2Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron,
atau misalkan jika itu adalah ion OH-, maka ion OH- itu akan menjadi H2O dan O2 ditambah 4 elektron. Contoh soal reaksi elektrolisis seperti berikut ini. Misalnya kita disuruh menuliskan reaksi elektrolisis larutan HCl dengan elektroda PT. Karena kita menggunakan elektroda PT, sedangkan elektroda PT adalah elektroda inert, maka dia tidak mengalami reaksi apapun. Yang mengalami reaksi adalah di sini adalah di anoda, yaitu ion 2Cl-nya menjadi Cl2 ditambah 2 elektron, sedangkan di katoda adalah ion H+ ditambah 2 elektron menjadi H2. Total reaksinya adalah 2Cl menjadi H2 ditambah Cl2. Nah, contoh lainnya adalah reaksi elektrolisis larutan AgNO3. Nah, di sini yang akan mengalami reaksi di katoda adalah ion Ag sendiri dan di anoda adalah airnya, seperti yang tadi. Seperti yang sudah kita pelajari pada beberapa hari yang lalu, bahwa ada perbedaan antara sel volta dengan sel elektrolisis. Jadi pada sel volta itu anoda adalah elektroda negatif, katodanya adalah elektroda positif, sedangkan di sel elektrolisis adalah anodanya adalah elektroda positif dan katodanya adalah elektroda negatif. Untuk cara kerjanya, pada anoda terjadi oksidasi dan melepas elektron setelah terbentuk ion. Sementara di katoda terjadi reduksi, di mana ion menyerap elektron dari anoda dan ion mengendap. Sedangkan pada sel elektrolisis, elektron atau listrik memasuki larutan melalui kutub negatif atau katoda, lalu elektron diserap oleh ion, kemudian ion mengalami reduksi, sementara ion lain melepas elektron di anoda dan mengalami oksidasi. Perbedaannya, untuk sel volta atau sel galvani itu terjadinya secara spontan, sedangkan untuk sel elektrolisis terjadi secara tidak spontan. Contohnya untuk sel volta adalah proses pada aki, baterai kering, dan baterai yang lain. Sedangkan contoh reaksi elektrolisis adalah pemurnian logam dan penyepuhan logam. Demikian materi tentang sel elektrolisis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.